membagikan renungan dari Injil Lukas. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan berserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatakan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hatimu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladani Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkannya dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, seorang pemimpin itu diberi kuasa oleh orang-orang untuk memimpin. Tentunya menjadikan seorang sebagai pemimpin ada kriterianya. Salah satunya dapat memimpin dengan bijaksana dan adil. Pemimpin yang dipilih tidak bisa berbuat semena-mena karena ia bertanggung jawab bagi banyak orang. Kepemimpinannya juga dapat berdaya guna dan berdaya pikat bagi banyak orang. Dalam bacaan Injil ini, kita dengar hari ini ke-12 murid Yesus yang disebut dengan ke-12 rasul diberi kuasa. Untuk apa kuasa itu? Kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh banyak orang pada waktu itu. Dari peristiwa ini mau menggambarkan bahwa Yesus Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan memberikan kuasa kepada para rasul, sehingga kerajaan Allah yang meraja dalam kehidupan sungguh telah nyata. Marilah mensyukuri kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah diteruskan oleh para rasul dan gerejanya melalui sakramen-sakramennya. Refleksi pada Injil ini, mengapa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan manusia?